awas jangan sampai akun kalian itu kena badai pendeletan atau ban permanen dari TikTok affiliate. Nah, jadi gini, konten ini mungkin udah dari beberapa hari ini lagi cukup rame dan ini memang perlu agak hati-hati ya buat teman-teman yang affiliate TikTok. Gitu buat teman-teman para kreator. Gue pengen tahu dulu dong, kalian affiliate atau kreator, tulis di komen. Gitu kan. Karena ini tuh TikTok lagi banyak bersih-bersih. Di mana akun lu bisa jadi korban pendeletan atau ban permanen. Nah, kenapa ini kejadian? Nah, kalian lihat nggak sih kalau ternyata beberapa waktu ke belakang itu tuh sebenarnya cukup banyak aliran edukasi yang ngajarin kalau misalnya lu bikin konten, lu mau nge-live, lu nggak punya sampel, bisa. Memang bisa sih. Bisanya gimana caranya? Bisanya dengan cara ya lu ngedit video seller, ngedit video orang gitu kan. Ya sebenarnya ketika ngedit doang itu it's okay gitu. Tapi yang namanya adalah setelah ini ternyata muncul lagi aliran yang lebih gila lagi. Nyomotin kontennya orang, nyomotin konten afiliator yang udah lebih rame, di-uploadin gitu kan. Banyak beberapa yang dapat FYP, bahkan ternyata yang lebih rame lagi adalah banyak juga afiliator yang komplain karena konten yang mereka dicomot view-nya itu lebih gede yang nyomot daripada yang original. Bayang nggak lu? Rame banget kan ini konten ini kan. Nah, dari asal seperti itu ternyata muncullah akhirnya nih gitu kan. Jadi kan banyak nih yang bahkan setahu gue ya ada juga sampai yang bikin kelas gimana caranya lu bikin konten atau sampel. Gue pengen tahu ada di antara kalian yang ikutan? Nah, ngedit seperti itu dan akhir-akhir ini baru makin diiniin dari TikToknya ternyata dia mempertegas aturan di mana banyak akun-akun yang kena ban gara-gara ngelakuin itu. Gitu. Nah, yang mau rame di sini dibahas adalah kalau kalian perhatiin itu tuh ternyata dua sisi. Dua sisinya gimana? Sisi pertama itu kalau misalnya kita lihat nih ya, itu kan banyak afiliator yang ngerasa nggak apa-apa dong, gue bikin nggak punya konten, gue nggak punya sampel, gue kan pemula. Karena gue pemula ya udah gue comot aja gitu, bener nggak? Ya sebenarnya ketika lo mau comot, misalnya video seller nih, ada video seller kan suka ngasih nih video-video mentah, kalian bisa edit. Ya kalau memang kalian ngeditnya maksudnya memang banyak gitu ya, itu it's okay. Nah sebenarnya di TikToknya sendiri ternyata ada aturan-aturannya. Yuk kita bahas ya di video kali ini ya. Nah jadi gini, ada beberapa nih, karena kan banyak juga yang ngerasa kayak oh ya udah kalau misalnya gue nggak ada sampel kan ya udah gue bikin aja yang udah ada gitu kan. Nah ternyata gitu ya, meskipun banyak aliran seperti itu ternyata udah ada nih beberapa aturan-aturan dari Shop Tokopedia-nya yang sebenarnya udah ada tapi kita nggak nyadar gitu ya. Nah di mana di sini gini, di aturannya sebenarnya ditulis kalau misalnya kita mau ngambil konten orang nih, itu sebenarnya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nah, selama gitu ya, satu itu editannya tuh mayor kalau secara aturan. Cuman mayor ini gua tahu abu-abu. Kan mayor buat si A beda sama mayor buat si B. Contoh gini, buat si A ada yang, oh gue udah ganti lagu, udah mayor dong. Nah buat TikTok tuh nggak mayor itu, lu cuma ganti lagu doang. Minor, intinya ada usaha lah ya. Nah terus udah gitu, selain si mayor itu tuh harus ada izin dari yang dicomot. Nah memang ini juga abu-abu, balik lagi. Makanya kalau di TikTok lo perhatiin ya, itu kan ada fitur stitch sebenarnya. Stitch itu sebenarnya kita kayak nyomot video orang kan. Tapi ketika stitch, itu tuh videonya tuh pasti minor. Karena cuma bisa berapa detik doang dan lu harus sekian detik sisanya. Bener nggak? Lu nambahin gitu ya. Nah ini yang pertama nih. Nah makanya ketika kayak gini, nah ini aturan udah ada. Nah ini bikin banyak banget afiliator yang mulai pada kena pelanggaran, banyak kena ban. Kenapa? Karena ternyata selama ini banyak diantara mereka yang udah ngambilin video doang. Kebayang nggak? Nah kalau lu udah ngambilin video-video orang sebelum-sebelumnya, dan sialnya adalah ketika TikTok sekarang lagi galak, dia tuh nggak ngecek video kalian yang baru doang. Jadi video lu yang lama-lama dicek, lu kebayang nggak? Dan biasanya gini ya, kalau udah kena satu, beruntun. Nah, terus karena kalau kalian dulu pernah punya dosa nih ya. Sebenarnya kalau menurut gue sih ada dua. Satu, lo amanin dulu akunnya. Gimana cara ngamanin akun? Ngamanin akun adalah dengan cara lo join MCN. Kenapa join MCN? Karena gini, TikTok itu sebenarnya lu setiap account itu bisa, maksudnya gimana ya? Kalau lu ada masalah, kalau lu punya pelanggaran nih, lu banding kan? Ketika kalian banding, kalau kalian sendiri tuh ya kalian cuma banding sama mesin, nggak bisa ke orang, nggak bisa, alasan tuh nggak bisa panjang. Beda sama MCN, kita punya jalur khusus di mana setiap MCN tuh punya jalur yang lebih kuat. Apalagi kalau di MCN kita udah cukup kuat, lebih enak lagi buat lo. Jadi kalau lo selamat tuh ada ininya gitu loh, ada safety netnya, nggak akan langsung ke ban, lebih bisa dibantuin lah. Kalau sekarang gue pertama banding dulu ya, binding dulu, gabung dulu sama MCN. Kenapa? Karena kalau lo belum binding,
lu bisa lakuin yang kedua. Yang kedua itu adalah lu mulai ngapusin kan, menghapus dosa lama. Nah, tapi ketika lu menghapus dosa lama, masalah muncul lagi. Dan itu tuh ketika lu ngapus, itu tuh ngecek kenapa nih konten dicek, dihapus. Nah, ketika dihapus, lu ketahuan, dulu pernah dosa apa lu? Jadi kecek, justru malah jadi kayak kita lagi menyerahkan diri ke polisi. Polisi tolong ini tangkap saya itu bersalah. Kebayang nggak? Beda kalau lu udah ini yang pertama, ini yang pertama ya. Nah, kedua, ternyata kalau jadi orang TikTok, menurut dari data mereka, sebenarnya ternyata rata-rata konten yang tanpa sampel itu jarang banget yang ngasilin sales. Bahkan di akun-akun yang suka ngajarin, kan suka ada tuh akun-akun yang ngajarin kayak, ini lo bisa bikin konten tanpa sampel. Ternyata sales mereka yang dari tanpa sampel itu tuh hitungan jari. Kontribusi omset itu juga kecil banget. Jadi intinya apa? Ya intinya adalah secara data itu tuh nggak ngasilin duit. Ya ada tapi dikit lah, nggak gede. Nah, tapi ketika lo lakuin ada resiko, dan resiko pelanggaran itu bisa berubah, bisa jadi lebih ketat dan bisa jadi besar. Gitu kan. Nah, terus oke, sekarang ini kan yang jadi problemnya ya. Ini adalah problemnya. Gitu ya. Nah, terus kalau kalian lihat, kan, tapi gini, gue tahu di antara kalian sering banyak yang ngeliat top kreator, bahkan top kreator besar itu suka melakukan live tanpa sampel. Cuman ngepin produk doang. Yo, gue pengen tahu ada yang pernah lihat nggak? Ada nggak yang tahu nih maksud gue siapa? Coba tulis di komen. Karena sebenarnya kalau di grup kayak gue ada di grup yang sama orang dari TikTok sama para edu kreator ya, itu juga diributin. Oh, si ini boleh. Nah, yang mereka lupa adalah si siapa yang boleh itu benar-benar top kreator banget. Di mana levelnya dia beda. Nah, kenapa gue bilang levelnya beda? TikTok itu ada yang namanya whitelist. Nah, kadang ini orang nggak tahu nih. Kalau di whitelist sebenarnya lo ngelakuin banyak pelanggaran geser-geser itu bebas. Bahkan gak dianggap pelanggar gitu loh. Oke lah, lu whitelist, lu sudah kebal gitu, kayak kebal hukum. Agak nggak adil dikit ya menurut kalian ya nggak sih? Tapi ya sekarang gimana ya? Yang itu menghasilkan GMV besar, kalian ketika ngelakuin udah mah kalian berdosa, GMV-nya kecil lagi. Wajar dong gitu kan. Nah, buat lo jadi kayak gitu gimana ya? Lo harus masuk whitelist-nya itu. Cuma whitelist-nya itu emang nggak bisa semua orang bisa. Gitu kan. Nah, solusinya apa nih? Solusinya nih, kalau misalnya kalian udah kayak tadi, kalau kalian memang segitu, maksudnya nggak bisa dapat sampel, gitu ya. Sebenarnya banyak cara buat dapetin, lu bisa bikin konten tanpa sampel, tapi lu punya sampelnya, bingung kan lu? Contohnya paling gampang gini, lu mau bikin konten, lu mau bikin live, lu pasti udah punya barang di rumah dong, yang pernah lu beli online. Lu tinggal cari, contoh gini, gue pakai baju ini, gue cari ini baju gue beli di mana, gue cari tokonya, gue tinggal ngafiliatin barang yang udah gue punya. Jadi gue bisa tanpa sampel kan? Ini adalah simpelnya. Tapi gue tahu banyak di antara kalian yang, aduh gue males nih, gue pengen barang yang laku tapi gue nggak bisa beli. Lu nggak bisa beli, lu join MCN, lu konsisten, lu kontennya bagus, dapat sampel. Tapi kalau masih juga males juga gitu kan, ya lu bisa lakuin cara tadi, tapi harus diingat adalah ada resiko. Ketika ada resikonya ya udah, kalau kena jangan komplain. Gitu, karena itu memang udah konsekuensinya. Gitu. Nah, gue pengen tahu nih, ini aturan gue nggak tahu berapa banyak yang kena, gue pengen tahu ada yang kena apa enggak, kalian tulis di komen. Gitu kan. Tapi kalau misalnya menurut kalian ini aturan fair apa enggak sih? Karena kalau dilihat sebenarnya kalau kita melihat secara lebih besar ya, emang afiliator tanpa sampel ini banyak juga yang nyebelin, banyak juga yang rese, berlindung di balik kayak, oh gue tuh kan masih mulai, tapi nyomotin konten orang, terus udah gitu bahkan view-nya lebih tinggi dari orang yang comot. Kan lu coba deh jadi orang yang udah berjuang dapat sampel, berjuang misalnya beli sampel, udah kerjain, terus anjir konten gue dicomot orang, view-nya lebih gede, meskipun sebenarnya JP-nya nggak gede, tapi kan sebel kan, bener nggak? Kayak gue udah capek-capek, gue udah mikir, gue udah ngapain, lu tinggal overlay doang, lu tinggal tunjuk-tunjuk doang, kontennya konten orang lain, terus lu mendapatkan secuplik hasilnya, gitu. Nah, gue pengen tahu gimana pendapat kalian, tulis di komen.